pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Bang Muhammad Jibril Afresina selaku Ketua dari Policy Center Iluni UI. Selamat pagi Bang Jibril. Pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bang Jibril telah bergabung. Kemudian juga para pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Nanti yang pertama akan bergabung bersama kita, Bapak Eko Listianto, selaku Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, atau biasa dipanggil INDEF, ya, rekan-rekan semua. Apakah sudah bergabung? Baik, mungkin nanti akan bergabung ya bersama kita untuk Pak Eko. Kemudian selanjutnya ada Mas Elba Damhuri, selaku Kepala Republika.co.id. Selamat pagi, Mas Elba. Pagi, Mas Devan, pagi semua. Baik, terima kasih Mas Elba. Siap, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Elba. Kemudian selanjutnya saya ingin turut menyapa Bang Fakhrul Fulvian, selaku ekonom dari Policy Center Iluni UI. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi. Pagi, terima kasih telah bergabung ya, Bang. Iya. Baik, kemudian untuk acara forum diskusi Salemba kita pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Bang Bagas Kurniawan dari Policy Center Iluni UI. Selamat pagi, Bang Bagas. Selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih, Bang Bagas. Baik, kemudian untuk saya juga ingin menyapa rekan-rekan media, selamat datang juga rekan-rekan lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan kembali, nama saya Devandra Maulazaki yang akan membuka dan menutup jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, selamat datang di Forum Diskusi Salemba. Kini kita memasuki Forum Diskusi Salemba yang ke-40 di tahun 2020. Kita alhamdulillah ya cukup produktif setiap minggunya, diharapkan selalu ada forum diskusi Salemba ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk acara diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan dapat mengganggu jalannya diskusi. Bagi rekan-rekan sekalian, mikrofon peserta akan kami mute. Kemudian, sesi tanya-jawab akan dimulai setelah selesainya sesi panel pemateri dan juga pembicara. Bagi peserta yang bertanya dan tidak ingin menunggu selesainya presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada moderator kita yang berada di fitur chat pada panel bawah aplikasi Zoom. Diharapkan ketika rekan-rekan nanti bertanya untuk menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Baik, mungkin akan sedikit pengantar dari saya, karena memang topik kita pada pagi hari ini mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang sudah 9 tahun berdiri. OJK ini telah memberikan hasil dan kontribusi dalam membangun stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia. Baik, sebagai lembaga yang mungkin masih terhitung baru dalam ruang publik, OJK memiliki kekurangan maupun keputusan-keputusan yang belum efisien, dan juga pastinya tetap ada kelebihan-kelebihannya. Nah, forum diskusi Salemba kali ini akan membahas secara kritis dan transparan mengenai kinerja OJK selama 9 tahun terakhir. Nah, memang penting sekali untuk kami, untuk Policy Center Iluni UI, untuk dapat adanya masukan publik, juga bagaimana kita memberikan masukan yang terbaik untuk OJK. Oleh karena itu, kontrol dan masukan publik itu penting, khususnya untuk mengawasi komitmen OJK dalam meningkatkan perannya sebagai otoritas yang menjaga stabilitas sektor keuangan. Nah, atas dasar tersebut, maka Policy Center Iluni UI menggelar diskusi dengan tema menakar 9 tahun peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga inklusi jasa keuangan Indonesia. Baik, kemudian selanjutnya akan diberikan oleh Bang Jibril Afresina selaku Ketua Policy Center Iluni UI. Bang Jibril, dipersilakan Bang untuk memberikan kata sambutannya. Baik, terima kasih Devan. Pertama-tama saya sebelumnya minta maaf dulu ya, saya tidak bisa online untuk video karena dan ada beberapa kegiatan yang bersamaan dan juga dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Selamat datang di Forum Diskusi Salemba yang ke-40. Ya, ini topiknya sekarang di tema bidang ekonomi, cukup menarik ya, 9 tahun. Menakar 9 tahun Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga inklusi keuangan kita. Nah, selama 9 tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan tentu saja sudah banyak ada pencapaian-pencapaiannya. Namun demikian juga tentu ada masukan-masukan begitu ya, ada kritik-kritik begitu ya, ada hal-hal yang tetap harus
perbaiki supaya lebih baik ke depan. Apalagi saat ini kan pemerintah dan juga parlemen sedang menggodok undang-undang dalam tanda kutip Omnibus Law keuangan. Gitu. Ada 3 lembaga yang akan mendapatkan peran-peran baru, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Nah, salah satunya nih Otoritas Jasa Keuangan akan punya peran-peran baru juga yang strategis. Maka saya kira kita sebagai stakeholder Universitas Indonesia berasakan perlu untuk mengadakan acara ini dan memberikan masukan sebagai kontribusi agar menjadi perbaikan-perbaikan ke depan, begitu. Apalagi setelah nanti kewenangan-kewenangan baru, setelah undang-undangnya nanti mungkin disahkan, begitu, melekat dengan institusi OJK ini, dan juga institusi-institusi lainnya. Di sini ada 3 narasumber, nanti ada Mas Eko Listianto, beliau mungkin nanti sedang proses ya akan masuk. Ada Bergabung, Bang Elba Damhuri. Oh, sudah bergabung Mas Eko. Baik, selamat datang, selamat pagi Mas Eko. Bang Elba Damhuri sebagai representasi mungkin analisis dari teman-teman pihak media gitu yang sangat kuat di kelompok ekonomi, dan ada rising star kita. Beliau sehari-hari sebagai Chief Economist di Megah Securities. Sekarang kita minta sebagai ekonom dari Policy Center Illinois. Jadi kalau rising star di generasi yang muda, ekonom kita, ini Fahrul Fulvian. Sangat menjanjikan, ya insya Allah akan menjadi tokoh ekonom ke depannya ya, untuk menggantikan generasi-generasi 90 dan 80. Jadi kalau di generasi 2000-an, itu ada Bang Fahrul Fulvian yang sudah bersama-sama kita hari ini. Baik, saya buka. Seharusnya Mas Andre yang buka di setiap forum diskusi Salemba, tapi beliau lagi berhalangan, aktivitasnya juga sangat sibuk ya di relawan dan di kantor juga lagi beberapa meeting. Jadi saya posisinya hanya menggantikan saja Mas Andre untuk hari ini. Oke, kita buka diskusinya. Kembali saya silakan kepada Devan dan moderator Bagas Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Jibril atas penyampaian kata sambutannya. Di sini saya ingin menyapa Mas Eko Listianto telah hadir bersama kita ya, selaku Wakil Direktur dari Indef. Selamat pagi Mas Eko. Ya, pagi Mas Devan. Pagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Eko. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata nih, kita akan langsung segera masuk ke sesi diskusi kita yang akan dipandu oleh Bang Bagas Kurniawan. Kepada Bang Bagas, dipersilakan Bang. Baik, terima kasih Devan. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas? Alhamdulillah Bang. Jelas, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemateri dan kawan-kawan sekalian. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pada pagi hari ini. Ada 3 narasumber kita. Yang pertama Pak Eko Listianto. Beliau adalah ekonom dari Indef. Lalu berikutnya ada Pak Elba Damhuri. Beliau adalah Kepala Redaktur dari Republika, dan Pak Fahrul Fulvian, ekonom sekaligus perwakilan dari Policy Center Illinois UI. Baik, 9 tahun Otoritas Jasa Keuangan berdiri, yang di awalnya memang sejak pembentukannya banyak terjadi pro kontra. Nah, Otoritas Jasa Keuangan dinilai sebagai salah satu lembaga hasil dari krisis atau pasca krisis ekonomi, dan mengadopsi beberapa lembaga yang serupa di luar negeri. Contohnya Financial Services Authority di Inggris, yang pada saat pendirian OJK di Indonesia, Financial Services Authority itu telah mengalami senjakalanya, bergabung lagi ke Bank Sentral di Inggris. Nah, pada pagi hari ini menarik sekali kita membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan kemudian bagaimana evaluasi lembaga tersebut, dan khususnya
bagaimana pengaruh lembaga tersebut dalam inklusi keuangan di Indonesia. Setelah bergabung juga bersama kita 3 narasumber yang sudah lengkap, dan untuk pemaparan pertama akan saya berikan kepada Pak Eko Listianto. Oke, terima kasih Mas Moderator. Bisa saya mulai berarti ya? Oke, saya coba share screen dulu. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga undangan kepada Indef ya untuk memaparkan sedikit ya gambaran atau gagasan kami tentang 9 tahun OJK ya, kira-kira inklusi jasa keuangan di Indonesia seperti apa begitu, dan juga nanti kita coba diskusikan ya strategi ke depan seperti apa gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Ini mungkin saya kesempatan waktunya berapa lama kira-kira Mas untuk ini presentasi ya? Halo? 20 menit, Mas. 20 menit ya, oke deh. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, ya baik. Terima kasih ya. Ini saya ada sedikit gambarannya karena memang topiknya tentang inklusi keuangan. Sungguh pun tadi mungkin juga ada kaitannya dengan Omnibus Law sektor keuangan ya, dan juga mungkin perkembangan terkini ya tentang bagaimana sektor keuangan kita ke depan, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan inklusi jasa keuangan ya, ini kalau kita bedah ya secara umum 9 tahun OJK ya, saya menyatakan bahwa ada perkembangan begitu. Data-data juga menggambarkan bahwa baik literasi maupun inklusi keuangan di Indonesia itu mengalami peningkatan, tetapi dalam satu frame yang lain ya juga masih sangat membutuhkan banyak upaya untuk mengoptimalkan ke depan, kira-kira begitu. Jadi perlu upaya akselerasi dan optimalisasi dari inklusi ini ke depan gitu, karena kalau kita hanya melihat dari target dan juga dari progres ya ada peningkatannya, tetapi kalau kita melihat lebih jauh ya, tidak sekedar output tapi juga impact yang adalah nanti hilirnya itu ada di pada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kita baru bisa melihat bahwa oh ya sebetulnya masih cukup banyak hal yang harus kita lakukan ke depan begitu. Nah, saya akan mulai dulu dengan definisinya ya. Ini saya ambil juga dari bukletnya OJK begitu, tentang apa itu literasi keuangan dan apa itu inklusi keuangan begitu ya, supaya nanti kita tidak rancu gitu ya. Nah, ketika bicara literasi keuangan itu ya sebetulnya kaitannya dengan literasi itu kan ya kaitannya dengan pemahaman, pengetahuan, kira-kira gitu ya. Jadi kalau dalam survei atau indeks literasi keuangan itu biasanya didefinisikan dengan ini ya, ada pengetahuan, keterampilan begitu, dan juga keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan begitu. Ini tentu saja kaitannya dengan keuangan gitu. Kira-kira aspeknya adalah lebih ke pengetahuan ya. Nanti ada derajatnya ya, belum terliterasi sampai kemudian sudah, sampai kemudian level-levelnya itu ada gitu. Nah, itu dalam
indikator-indikator yang digunakan untuk survei itu juga ada ya tahap-tahapan tentang literasi keuangan itu gitu. Nah, definisi yang kedua, nah ini mungkin cakupannya lebih luas, yaitu adalah inklusi ya. Inklusi itu ya gampangannya kaitannya kata kuncinya sebenarnya akses ya, ketersediaan akses pada berbagai lembaga ya. Itu baik produk ya, layanan jasa gitu dan juga kebutuhan dan kemampuan masyarakat ya dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi dua-duanya ujungnya adalah kesejahteraan ya, itu kemudian ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi ya, kalau di ekonomi kira-kira gitu. Yang satu lebih menggambarkan aspek ke individunya, yang satu lebih kepada aspek lembaganya, kira-kira gitu ya, atau institusinya gitu. Ya, inklusi itu kira-kira begitu ya. Jadi membedakannya itu. Nah, perkembangannya bagaimana seiring dengan katakanlah peran OJK selama 9 tahun terakhir ini gitu ya. Nah, sebelum ke situ, kenapa kemudian indikator ini penting gitu dalam konteks pembangunan sektor keuangan ke depan? Pertama, karena juga banyak literatur yang menyatakan ya, membuktikan bahwa ada keterkaitan antara sektor keuangan yang semakin inklusif ya, terus juga masyarakatnya semakin terliterasi dengan sektor keuangan itu, semakin terhubung dengan sektor keuangan. Nah, itu akan mempercepat begitu proses pembangunan ekonominya, kira-kira begitu ya. Salah satunya pertumbuhan begitu. Nah, sehingga ketika bicara soal bagaimana literasi keuangan, nah banyak kemudian negara-negara ya, tidak hanya Indonesia, kemudian juga menjadikan ini sebagai salah satu istilahnya ya kebijakan strategis begitu di dalam pembangunan sektor keuangan ke depan gitu. Nah, untuk OJK sendiri juga ada istilahnya idealisme kira-kira gitu ya. Yang lebih luas dari itu yaitu pemerataan akses pembangunan. Jadi kan kita saat ini itu kan sedang membangun ya, ada pembangunan di sektor digital, pembangunan di sektor infrastruktur dan macam-macam gitu ya. Nah, berbagai macam pembangunan ini kan tidak hanya ditujukan untuk kalangan atau masyarakat daerah tertentu gitu, tapi harapannya juga secara luas ini juga bisa dinikmati kira-kira gitu ya untuk masyarakat baik ya kalau regional ya Jawa dan luar Jawa kira-kira begitu. Terus kalau kemudian antar sektor ya kira-kira semuanya bisa menikmati gampangnya gitu, sehingga aspek pemerataan dalam inklusi keuangan itu menjadi bagian terpenting gitu, dan kalau bisa semuanya ya bisa mendapatkan akses terhadap pembangunan ini kira-kira begitu. Nah, ukuran kedua ya tentu saja kalau sektor keuangan semakin inklusif, maka potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan itu akan semakin mudah gitu ya, akan semakin kuat kira-kira begitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga sifatnya lebih kepada bisa mikro, bisa makro. Mikronya adalah mendukung ketahanan keuangan masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu semakin inklusif sektor keuangannya, itu juga akan mendorong ketahanan keuangan secara total ya untuk Indonesia. Terus yang kedua, kalau dia semakin terliterasi, itu juga ketahanan keuangan individunya ya, dompetnya masing-masing kira-kira gitu, dan portofolio investasi dan lain-lain itu akan lebih ini juga gitu, akan lebih matang juga gitu, akan lebih tahan juga gitu, karena dia terliterasi ya, dia tahu mana itu investasi bodong, mana investasi beneran gitu ya, dan tahu pilihan-pilihan alokasi dari uang mereka akan digunakan untuk apa, kira-kira begitu ya, manfaatnya begitu. Nah, selanjutnya sehingga ya ini penting gitu, kira-kira begitu ya, inklusi keuangan di dalam pembangunan ekonomi ke depan. Nah, indeksnya seperti apa? Kalau dari sisi literasi, ya ini kelihatan ini disurvei setiap 3 tahun sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa tiap tahun sehingga kita bisa melihat lebih detail lagi gitu. Karena saya rasa ini memungkinkan, apalagi sekarang juga teknologi semakin berkembang begitu, sehingga
Kalau nanti bisa tahunan, saya rasa nanti dinamikanya akan lebih kelihatan gitu ya. Nah, tapi setidaknya walaupun 3 tahunan, kita bisa lihat bahwa literasi keuangan Indonesia ya relatif meningkat begitu ya, dari tahun 2013 baru 21% ya, sampai sekarang sudah hampir 40% gitu. Tentu ini masih butuh perjuangan panjang ya, karena berarti lebih dari separuh masyarakat Indonesia yaitu belum terliterasi. Kira-kira kan gitu kalau dibaca secara berkebalikan. Kalau hanya 40% kan berarti masih banyak yang belum begitu memahami kira-kira gitu ya, sektor keuangan itu seperti apa kira-kira gitu. Nah, yang kedua kaitannya juga dengan indeks inklusinya. Nah, ini ada 2 kan tadi ya. Yang inklusi bagaimana? Nah, inklusi ini capaiannya sudah lebih baik ya, bisa dikatakan begitu, karena saat ini lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu ya sudah terhubung kira-kira gitu ya dengan sektor keuangan. Jadi ini saya rasa kalau dikaitkan dengan peran OJK ya, karena ini yang melakukan survei juga OJK, dan mandat ini sebagian besar juga memang ada di OJK, walaupun untuk pelaksanaan keberhasilan semuanya itu ya tentu butuh dukungan semua pihak ya, tidak cukup hanya OJK. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa dari survei ini juga menggambarkan bahwa terjadi peningkatan ya di indeks inklusi keuangan di Indonesia. Dan ini ya sebuah capaian yang bagus, tapi tadi seperti saya nyatakan bahwa kalau kita bicara impact, nah nanti akan saya coba lihat jauh lebih dalam ya ke beberapa data. Nah itu menggambarkan bahwa masih banyak tantangannya begitu. Apa saja sih tantangannya? Nah, berdasarkan data dari OJK juga ya, dari hasil survei itu kelihatan bahwa kalau kita lihat datanya di sini bahwa literasi berdasarkan sektor jasanya ya itu masih sebagian besar perbankan kira-kira begitu, dan masih timpang sebetulnya ya antara literasi di sektor perbankan yang sampai katakanlah ya 2019 kemarin itu sudah 36% ya meningkat, tapi ada juga misalkan di pasar modal itu baru hanya sekitar 5%. Jadi sangat kecil begitu. Nah, perbedaan ini saya rasa menjadi gambaran bahwa ya orang lebih akrab dengan perbankan dibandingkan dengan pasar modal, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga ya kalau ke depan kita mau dorong, idealnya kan ini masing-masing ini angkanya sama-sama tinggi, kira-kira gitu ya. Ya kita perlu melakukan upaya bagaimana literasi keuangan ke depan tidak hanya tentang perbankan, tapi juga asuransi, ya, terus juga tentang pasar modal dan juga sektor-sektor yang lain, ya, atau entitas industri yang lain, ya, ada pegadaian, ya, ada pembiayaan dan lain-lain. Ini menurut saya nanti slide-nya nggak muncul, Pak. Mungkin bisa di. Oh, slide-nya nggak muncul ya? Oke. Saya coba share ulang ya kalau gitu. Maaf. Oke, sudah terlihat, Pak. Kelihatan ya sekarang ya? Oke. Oke, kelihatan ya sekarang ya? Sudah. Ya, nah saya lanjutkan. Jadi dalam konteks literasi keuangannya hasil survei dari indeks survei nasional itu ya tentang literasi dan inklusi keuangan itu menggambarkan bahwa masing-masing sektor masih timpang kira-kira gitu. Ada perbankan yang literasinya tertinggi gitu ya, orang pasti lebih paham bank dibandingkan pasar modal begitu. Tapi dari sini juga kelihatan bahwa tantangannya masih berat gitu, karena yang paling bagus itu
adalah ya orang sama-sama paham gitu, baik dia di perbankan seperti apa dan pasar modal seperti apa atau yang lainnya ya kira-kira gitu ya, dana pensiun dan lain-lain. Sehingga ke depan salah satu tantangannya bagaimana kemudian mendorong juga pasar modal dan lain-lain itu juga cukup akrab gitu ya, atau masyarakat punya literasi di sektor itu. Nah, saya rasa nanti strategi-strategi per sektor itu juga perlu dikembangkan begitu. Fenomena terbaru menarik ini sebetulnya kalau kita lihat perkembangan pasar modal kita ya, IHSG itu cenderung positif sekarang, naik kira-kira gitu. Nah, salah satunya disupport oleh semakin ininya ya, semakin aware-nya atau semakin ininya masyarakat itu untuk tertarik begitu, invest di pasar modal. Ya, salah satunya didukung dengan kemajuan teknologi ya, ada berbagai macam aplikasi yang memudahkan kita untuk invest di pasar modal. Nah, ini saya rasa menarik gitu, seiring dengan tingkat pertumbuhan dari DPK ya di perbankan yang tinggi, sementara kreditnya rendah, sehingga kira-kira bank itu hari ini sebagian yang besar terutama itu kebanjiran likuiditas lah kira-kira gitu ya, kelebihan likuiditas, sehingga bunganya mulai nggak menarik untuk investasi, sehingga kemudian ada aliran ke sektor yang lain ya, ke entitas bisnis yang lain yaitu pasar modal, kira-kira begitu. Nah, nanti kalau semakin ke depan semakin kompetitif ya, nanti bersaing begitu kira-kira di antara para pelaku ya di dalam sektor jasa keuangan ini, kira-kira begitu. Nah, kalau inklusi bagaimana? Inklusi juga sama, ternyata orang juga lebih cenderung tahu perbankan ya, 73%, dan hanya 1,5% ya, kecil sekali yang tahu tentang yang inklusi, bukan tahu, tentang yang terhubung kira-kira begitu ya ke pasar modal. Ya, ini saya membandingkan dua yang ekstrim aja, yang mungkin ini ya biasa kita ketahui ya. Yang lain-lain sebenarnya juga perlu kita bandingkan. Tapi keterbatasan waktu, nah saya masih punya 5 menit, nah saya coba lanjutkan. Ini tantangan pertama kita ya, jadi antar sektor masih timpang begitu, baik literasinya maupun inklusinya. Ya, walaupun secara agregatif ada peningkatan tadi dari sisi indeksnya. Terus yang kedua bagaimana? Yang kedua, ini juga masih data dari OJK ya, hasil dari survei 2019 kemarin. Ya, dari sisi provinsi, untuk daerah-daerah tertentu ya kayak Jakarta misalkan di nomor 11 ini ya sudah 94% ya, hampir 95%, artinya inklusi keuangannya sudah tinggi begitu. Melebihi rata-ratanya Malaysia maupun Thailand gitu, kira-kira begitu ya. Terus beberapa kota lain juga cukup tinggi ya. Misalkan di nomor 23 itu di Kalimantan Timur gitu ya, dan beberapa tempat yang lain yang sudah 90-an%, saya rasa sudah dalam konteks inklusi mungkin isunya harus bergeser pada efektivitas begitu ya. Tapi yang lain-lain yang masih rendah begitu, apalagi di bawah rata-rata, di bawah 76 atau 75 ya harus concern begitu bagaimana meningkatkan inklusi keuangan ke depan. Misalkan ini ada data yang masih 60% ya, misalkan 19 itu daerah mana ini? NTT ya kayak gitu ya, itu masih perlu upaya ekstra begitu. Atau yang 59% ini 33 itu Papua ya. Kalau Papua memang isunya masih banyak ya pembangunan di sana. Nah, sehingga nanti dengan pemetaan ini kita harapkan strategi untuk inklusi keuangan berdasarkan regionalnya itu juga harusnya berbeda-beda gitu ya. Bagaimana dengan Jakarta yang sudah tinggi, ya itu harusnya juga lebih spesifik dibandingkan mungkin daerah-daerah yang masih di bawah rata-rata nasional, kira-kira begitu ya. Tantangan ketiganya ya ini yang barusan juga dinyatakan Presiden ya, dibandingkan negara lain ternyata walaupun ada progres yang cukup berarti ya di kita, tapi masih kalah begitu. Dengan Thailand ya, Thailand itu indeks inklusi keuangannya sudah 80% lebih ya. Malaysia juga sama, kalau Singapura mungkin sudah hampir 100% ya, 98 kalau nggak salah ya, hampir semuanya kalau Singapura.
ya berbeda ya. Tapi setidaknya kita harusnya punya target bahwa dengan Malaysia nggak kalah, kira-kira gitu. Nah, karena kenapa sih kemudian ini penting? Karena kalau kita lihat ini nanti berkaitan ini dengan support ya dari sektor keuangan kepada pertumbuhan ekonomi begitu. Contohnya misalkan rasio kredit terhadap GDP ya, kita bisa lihat ini hanya di sektor perbankan berarti. Nah, itu ya jauh sekali antara Indonesia mungkin masih di bawah 40% ya, ini sekitar 37%. Sementara kayak Malaysia itu sudah 120%, jadi lebih tinggi bahkan kredit yang mengalir dibandingkan GDP-nya gitu. Atau Thailand tadi yang inklusinya 82%, ternyata kredit terhadap GDP mereka itu sudah sampai 140 gitu. Nah, itu gambarannya dengan Vietnam yang sering jadi kompetitor kita dalam beberapa aspek ya, terutama industri ya, sekarang dia juga sudah di atas 100%. Nah, sehingga ini penting begitu. Jadi ini bicara impact ya, setelah kemudian orang terinklusi ya, atau ada indeks inklusi tadi kan ujung-ujungnya kan tadi urgensinya kan dibilang bahwa pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sehingga mau nggak mau jangan hanya dia berada di sisi demand atau sisi hanya orang terhubung dengan bank saja begitu, tapi juga harus dari sisi supply-nya ya, dari sisi kredit maksud saya ya. Nah, ini penting sehingga kalau kita inklusinya apa istilahnya ya masih di bawah negara rata-rata ASEAN ya akibatnya juga kelihatan begitu bahwa support terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor keuangan juga masih rendah kira-kira gitu. Nah, kenapa kemudian ini saya ungkapkan? Nah, ini karena gini, sungguh pun tadi indeksnya sudah naik dan ini kelihatan ya pertumbuhan ekonomi kita kan 5%-an terus ini kan dari dulu. Padahal era Orde Baru di Pelita 6 ya, terakhir Orde Baru itu bisa sampai rata-ratanya hampir 7% begitu. Dari sini kelihatan kita perlu sekali gitu untuk mengupayakan peningkatan inklusi keuangan. Dari sisi kredit juga masih timpang ya. Tantangan kelimanya adalah alokasi kreditnya sebagian besar hanya ke perdagangan dan ke industri ya. Di sektor-sektor lain masih kalah jauh kira-kira gitu ya. Growth kreditnya sekarang juga bahkan menuju negatif ya. Itu juga tantangan di saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini penutupnya. Apa yang harus dilakukan ke depan? Ya kalau menurut saya ya 3 go lah kira-kira gitu ya. Go digital, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan digital itu bisa membuat inklusi ke depan lebih cepat. Ya, ini tanda-tandanya sudah kelihatan ini sebetulnya ya dari berbagai macam statistik di sektor keuangan kelihatan seiring digitalisasi ya baik dalam sistem pembayaran, dalam berbagai macam itu membuat inklusi keuangan juga semakin cepat ya. Terus kemudian go rural ya, jadi harus juga memperhatikan pemerataan kan maunya begitu sehingga jangan hanya di kota-kota tadi ya Jakarta atau kota-kota yang berbasis ini ya minyak atau apa itu ya cepat, tapi kan kita harusnya juga menyasar ke daerah-daerah yang mungkin basisnya lebih ke pertanian ya dan berbagai macam sektor yang mungkin masih butuh sentuhan kebijakan yang lebih banyak kira-kira begitu ya. Nah, yang terakhir juga untuk mendorong inklusi ke depan supaya benar-benar punya kontribusi ke ekonomi harus juga go sektoral begitu. Jadi dia juga harus tidak timpang antar sektor ya. Kalau sebagian besar kredit hanya mengalir ke industri dan perdagangan, maka ketika pandemi kayak sekarang ya nyungsep kreditnya gitu ke 1% ya. Kalau seandainya diversifikasi dari aliran kredit itu bisa mengalir ke hampir semua sektor secara proporsional, saya rasa juga pandeminya juga dampaknya nggak akan sebesar ini, kira-kira begitu ya. Kalau ketiga strategi ini kita dorong ya, jadi tidak hanya output bahwa inklusi keuangan meningkat, tapi juga harus ke impact bahwa itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa mendorong ekonomi di atas 5% begitu. Nah, baru pada titik itu peran dari inklusi keuangan dan juga peran OJK bisa kita katakan ya sangat strategis ya dalam perekonomian ini gitu. Jadi tidak hanya
menghimpun dana, tapi juga menyalurkan dana dalam bentuk ke sektor-sektor real yang kontributif bagi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa untuk mengawali diskusi, itu paparan dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak yang telah memaparkan banyak terkait masalah definisi inklusi keuangan, sebaran data, dan terkait masalah apa yang harus dilakukan ke depan. Nah, berikutnya materi berikutnya akan diberikan ke Pak Elba Damuri. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Dan untuk waktunya 20 menit sama seperti Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat kita semua. Semoga kita tetap berada dalam kondisi sehat, dan buat saudara-saudara kita yang sedang sakit apapun, kita doakan semoga segera sembuh dan pulih kembali. Sebelumnya saya minta tolong ke Mas Devan untuk men-share PPT yang sudah saya kirim. Terima kasih Mas Devan sebelumnya. Ini pertama sangat menarik, ini di ulang tahun ke-9, cuma memang saya agak ingin membahas sedikit tema kita kali ini tentang bagaimana menjaga inklusi keuangan. Mungkin yang lebih pas yang kita bicarakan adalah bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia yang sebenarnya selama 9 tahun terakhir kita lihat perkembangan cukup bagus, dan menurut saya yang memang kita dari awal mengikuti OJK dari sebelum lahir sampai sekarang, kita lihat inklusi keuangan ini terus naik dan mungkin di atas ekspektasi ya, karena dulu hitungan kita mungkin tahun 2020 itu sekitar 75%, ternyata inklusinya sampai 77 ya. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya akan memberi beberapa catatan tentang 9 tahun OJK, dan ini tidak hanya menyangkut inklusi, tetapi juga hal-hal lain yang jauh lebih penting dari inklusi, terutama soal pengawasan. Karena main core dari tugas OJK kan pengaturan dan pengawasan. Nah, pengawasan ini kan kita tahu juga, rekan-rekan jurnalis juga yang mengikuti isu finansial di OJK juga sangat memahami bagaimana pro kontra yang begitu kuat terkait dengan isu pengawasan. Sampai kemarin ada isu OJK akan dipretelin wewenangnya, terutama pengawasan. Kalau pengawasan OJK dipretelin artinya OJK ya bubar, gitu. Nggak ada OJK lagi. Oke, Mas Devan, kita masuk ke poin pertama dari catatan kami sebagai media yang mengikuti perkembangan OJK dari awal. Yang pertama ini, tolong slide-nya, Mas Devan. Yang pertama, sambil menunggu slide, ini kita masuk kepada digitalisasi. Nah, ini salah satu terobosan yang saya pikir luar biasa pada saat itu ya. Luar biasa, sangat visioner dari pimpinan OJK, dengan membuat satu program 2 tahun setelah kelahiran OJK, yaitu Laku Pandai. Jadi layanan keuangan digital tanpa kantor cabang. Nah, ini sebuah layanan yang luar biasa, memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita, terutama masyarakat yang tidak tinggal di perkotaan. Tetapi program ini adalah program yang mampu menjangkau masyarakat sampai ke daerah terpencil sekalipun. Ketika uji coba program Laku Pandai ini, bagaimana akses keuangan bisa diterima oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak produktif, yang kurang mampu, masyarakat yang berbisnis secara ultra atau ultra mikro. Ini beberapa kali kami juga melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah terpencil, sampai kita mendatangi satu kepulauan di Maluku, di NTT, bahkan di Bogor yang dekat dari kita, sekitar 4 jam dari kota Bogor. Kita melihat sendiri bagaimana program Laku Pandai mampu mengakses orang-orang yang selama ini jauh berada di pinggiran industri keuangan. Bahkan mereka tidak punya keberanian untuk masuk ke industri keuangan. Dan ini kita lihat sendiri bagaimana orang yang tadinya tidak punya kebiasaan menabung menjadi menabung. Masyarakat yang tadinya hanya berdagang kemudian menjadi agen dari agen Laku Pandai ini. Dan ini jumlahnya jutaan, ada 1,2 juta sampai 2019 agen Laku Pandai, dan ada sekitar 20 jutaan rekening yang bisa
rekening baru yang masuk setelah program Laku Pandai ini jalan. Nah, mengapa ini sangat penting dan ini menjadi salah satu perhatian kami di media? Pertama, karena ini membuka akses kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Yang kedua, ini yang menarik adalah beberapa bank yang menjalankan program Laku Pandai ini, mereka fokus pada pemberdayaan perempuan. Nah, ini luar biasa sekali, pemberdayaan perempuan di desa-desa, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, sehingga para perempuan tadi yang tidak bekerja, yang tidak punya kegiatan produktif, berubah menjadi produktif. Mereka yang tadinya tidak menjadi sumber penghasilan keluarga, berubah menjadi sumber penghasilan keluarga. Dan mereka yang tadinya hanya cukup menyekolahkan anak sampai SMP, kemudian mereka berubah ingin menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini satu perubahan sosial, ekonomi, politik yang luar biasa dari sebuah program Laku Pandai yang sampai saat ini masih terus berjalan. Yang menarik adalah mereka yang tadinya tukang ojek misalnya, atau supir angkot, atau pedagang-pedagang di kampung-kampung yang tadinya dapat penghasilan 10.000, 20.000 per hari, itu mereka bisa dengan 2.000 aja udah bisa nabung ke agen Laku Pandai yang ada di sana. Bahkan mereka nggak perlu datang ke bank atau mendatangi agen Laku Pandai yang datang ke mereka. Ini adalah sebuah konsep baru dalam dunia perbankan, dalam dunia industri keuangan, di mana bank dan agen-agennya mendatangi konsumen bahkan cuma mengambil uang Rp2.000. Nah, ini luar biasa buat kami, buat kita di media melihat sebuah perubahan sosial masyarakat yang benar-benar sangat meyakinkan. Dan memang dari program Laku Pandai ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang akhirnya tersisih, terpinggirkan, dan mencoba melawan, ya, terutama kaum rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, ini catatan pertama dari kami bagaimana digitalisasi masuk dalam sebuah program Laku Pandai dan memberikan dampak luar biasa, sehingga masyarakat yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, masyarakat yang tadinya miskin berubah menjadi tidak miskin, ibu-ibu, kaum perempuan yang tadinya, dan masyarakat yang tadinya tidak berbisnis menjadi berbisnis, sektor-sektor yang tadinya kurang produktif menjadi terbuka luas, ditambah lagi dengan program dan lain sebagainya. Nah, catatan yang kedua, Seperti terputus. Membagas? Elba? Apakah masih di tempat, Pak Elba? Terputus keluar. Terputus. Jika seperti itu, kita tunggu 3 menit kali ya untuk Pak Elba nanti bisa terkoneksi lagi dengan kita tidak. Nah, Pak Elba sudah bisa terkoneksi lagi, Pak? Ya, mohon maaf putus, mohon maaf. Tiba-tiba ini. Jadi tadi poin pertama sudah, nah poin kedua memang mohon maaf saya tidak kelupaan kelewatan di slide PPT saya. Jadi yang kedua ini terkait dengan memperkuat akses keuangan. Pak Elba, mohon maaf Pak, untuk suaranya terputus-putus Pak. Pak Elba,
Atau mungkin bisa di ini Pak, dimatikan videonya Pak. Jadi agar sinyalnya lebih kuat mungkin Pak. Sudah jelas? Apakah jelas? Sudah jelas Pak. Jelas. Oh jelas. Oke, terima kasih. Jadi yang kedua, dengan dibentuknya tim percepatan akses keuangan digital, ini juga sangat strategis karena dari situlah kemudian masyarakat kaum di daerah pelosok, kaum masyarakat yang bisnis ultramikro dan segala macam itu mendapat semakin keyakinan lebih tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Mereka terlindungi oleh asuransi mikro, mereka terlindungi oleh berbagai subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan OJK. Nah, di sini strategi seperti ini cukup penting ketika para petani di desa-desa meminjam uang ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya, kemudian dia merasa aman karena meskipun gagal panen, dia tetap mendapat perlindungan dari asuransi mikro yang sudah disediakan oleh OJK. Nah, ini sebuah program yang memang ibarat main bola adalah sebuah program total football, artinya kredit tidak hanya diberikan untuk usaha-usaha saja, tetapi juga ada perlindungan asuransi di sana. Nah, di sini tim percepatan akses keuangan digital punya peran sangat penting, industri keuangan juga punya peran sangat penting, bank-bank juga di sana banyak, dan sekarang kita lihat ada fintech juga masuk di sana. Itu catatan kedua dari kami terkait dengan inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan OJK selama 9 tahun. Slide berikutnya, Mas Devan, mohon maaf. Yang ketiga, catatan kami adalah ini sangat menarik rekan-rekan semua, bahwa salah satu isu 9 tahun selain literasi, inklusi, dan ini sebenarnya juga terkait dengan inklusi juga, adalah bagaimana konsolidasi sektor keuangan selama 9 tahun terakhir ini. Nah, ini isu yang sangat besar, konsolidasi ini, karena terkait dengan permodalan, terkait dengan ekspansi sebuah industri keuangan, terkait dengan berbagai aturan dari Basel II yang memang menjadi acuan dari industri keuangan di seluruh dunia. Dan konsolidasi ini penting terkait merger, misalnya kita suka tidak suka di era sekarang ini, ketika kita masuk ke dalam sebuah era ekonomi tahun awal-awal 2000, di mana landscape ekonomi global berubah, termasuk ke Indonesia, di mana harga komoditas tidak lagi menjadi sumber dari pertumbuhan global. Ketika harga komoditas turun, ketika subprime mortgage juga mengubah landscape ekonomi China yang berubah, tadi kuat di ekspor oriented, sekarang dia masuk ke dalam internal oriented dalam arti consuming, bagaimana dia memacu pertumbuhan dari sisi konsumsi, dan itu mengubah pola konsumsi komoditas global, dan itu berdampak terus sampai sekarang, sedangkan berdalam situasi yang cukup complicated. Kita lihat dari beberapa kinerja juga ada persoalan-persoalan di beberapa hal. Merger ini yang paling aktual adalah merger dari 3 bank syariah milik BUMN. Sebelumnya juga Bank BCA sudah membeli Bank Royal untuk perkuatan digital. Kemudian juga yang menjadi catatan kita adalah fintech. Fintech ini konsolidasi perlu ada aturan permodalan. Ini adalah masukan-masukan kita, kritik-kritik kita kepada otoritas, kepada OJK, bahwa suka nggak suka, fintech meskipun secara market share masih kecil dibanding industri keuangan yang lain, tetapi persoalan yang ditimbulkan oleh praktek-praktek fintech ini jauh lebih besar dibanding persoalan yang ada di industri perbankan. Aduan-aduan, komplain juga paling banyak dari industri fintech. Nah, ini menjadi perlu bagi OJK untuk memberikan aturan seperti mereka mengatur bank, aturan modal minimal, aturan ekspansi dan lain sebagainya, sehingga merger akuisisi menjadi sangat penting di sini. Catatan kita juga terkait dengan konsolidasi di sektor bank syariah. Bank syariah jujur saja sampai saat ini masih market share-nya masih belum tinggi ya, baru 6,1%, dan itu sudah lama sekali dari 3, 4, 5, 6
bahkan nanti merger bank syariah pun tidak mengubah market share bank syariah di tanah air. Nah, ini perlu juga strategi yang lebih ciamik dari OJK, bagaimana kita bisa mengejar market share 10% sehingga dengan market share 10%, bank syariah bisa menopang berkembangnya industri halal di tanah air. Nah, ini penting buat para pelaku industri halal karena mereka harus ditopang oleh kuatnya bank syariah. Oke, catatan yang keempat, next slide, Mas Devan. Catatan keempat ini terkait dengan, nah ini pengawasan dari OJK ya. Ini menjadi isu yang sangat penting, isu yang menarik, menimbulkan pro kontra selama dari bulan Agustus, kalau saya nggak salah ya, dari Agustus munculnya laporan BPK terhadap kasus 7 bank yang diumumkan. Baik ya, kita nggak tahu kenapa itu diumumkan karena itu sensitif sekali. Di situ ada Bank Bomalat, ada juga Bank Mayapada yang dimiliki oleh konglomerat di Indonesia, juga ada kasus Jiwasraya yang sampai sekarang masih on progress, dan kemarin juga Menteri BUMN sudah meyakinkan bahwa semua polis nasabah Jiwasraya akan ditanggung oleh kemarin ini pemerintah. Juga kasus Bumi Putra, terakhir kasus Maybank juga kita ramai sekali. Tabungan hilang, nah ini bukan kasus pertama di Maybank tabungan hilang, sebelumnya banyak kasus tabungan hilang mulai dari 1 juta, 2 juta sampai miliaran, dan yang paling cukup fenomenal adalah kondisi-kondisi ini mencerminkan pada satu sisi pengawasan di OJK dipertanyakan, sehingga sejumlah politisi dari Komisi 11 DPR kemudian mencoba merevisi, mengubah Undang-Undang Bank Indonesia untuk mengembalikan fungsi pengawasan OJK ini ke Bank Indonesia. Dan sampai sekarang kita lihat sepertinya tidak jadi. Cuma ini adalah sebuah teguran atau sebuah kritik yang cukup tajam buat OJK, kenapa fungsi pengawasan ini kembali ke Bank Indonesia. Jadi kasus-kasus ini menjadi catatan penting bagi OJK untuk diselesaikan dengan semut ya, dengan semut. Salah satunya misalnya Bank Muamalat, ketika laporan BPK muncul, itu kan laporan itu muncul 6 bulan sebelum, laporan itu dibuat 6 bulan sebelum laporan itu muncul ke publik. Nah ini kita lihat sekarang ini kinerja Bank Muamalat juga sudah menunjukkan hal yang positif. Likuiditas, juga perbankan lain juga kita lihat dari rasio risiko-risikonya pun menunjukkan catatan yang cukup baik ya, dari risiko pasar. Kita lihat risiko kredit juga, NPL juga sekarang per Oktober 3,1%. Kemudian dari risiko likuiditas juga ini juga penting, risiko likuiditas kita juga rendah sekali 1,6%. Kemudian juga dari sisi yang lain juga tidak terlalu, memang pertumbuhan kredit kontraksi di Oktober, namun pertumbuhan DPK, pertumbuhan lain-lain, alat liquid terkait NDF maupun DPK juga masih tinggi ya, masih bagus untuk sebagai sebuah kinerja selama 9 tahun ini. Rekan-rekan semua, kenapa pengawasan ini menjadi isu yang sangat ramai kemarin? Karena memang di sini adalah fungsi inti dari OJK ya, fungsi inti dari OJK, dia mengawasi bank, mengawasi industri keuangan, dan mengawasi segala hal yang terkait dengan praktek-praktek keuangan di tanah air. Dan ini juga menguras energi kita ketika Jiwasraya, Bumi Putra secara bersamaan muncul. Sebelumnya ada 7 bank, kemudian juga kasus-kasus lainnya. Oke, next Mas Devan. Catatan berikutnya dari kami adalah terkait dengan, nah ini masih terkait dengan pengawasan, yaitu konglomerasi industri keuangan. Dan ini memang menjadi salah satu news value tinggi bagi media, terutama para jurnalis ekonomi, untuk mengangkat isu ini. Kenapa ini penting kita angkat, dan kenapa OJK begitu concern terhadap isu ini, dan kenapa media juga begitu peduli terhadap isu konglomerasi? Karena kita sekarang hidup dalam sebuah iklim ekonomi yang memang sampai sekarang masih penuh ketidakpastian. Satu konglomerasi industri keuangan terganggu, itu akan memberikan dampak sistemik yang besar terhadap
industri keuangan di tanah air, dan itu memberikan dampak yang besar juga terhadap ekonomi nasional. Nah, disinilah konglomerasi industri keuangan dalam tanda petik kita begitu kuat mengawasi juga mengkritisi, karena banyak konglomerat di Indonesia yang memiliki bank, punya sekuritas, punya asuransi, mereka juga punya multi finance, dan itu saling berhubungan, dan ketika salah satunya bermasalah tentu akan memberikan efek yang bola salju ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini konglomerasi, nah disinilah fungsi pengawasan dari OJK harus benar-benar kuat sehingga kasus-kasus sebelum krisis bisa ditangani dengan baik. Oke, slide berikutnya Mas Devan. Ini adalah catatan kami berikutnya terkait dengan 9 tahun OJK. Di tengah pandemi ini, kita melihat ada satu program yang sangat menarik dari pemerintah, dari sisi finansial, dari OJK, terkait dengan restrukturisasi kredit, baik dari subsidi bunga, perpanjangan pembayaran cicilan, penurunan bunga, kemudian juga sekarang OJK mau perpanjang masa pembayaran jatuh tempo cicilan sampai 2022. Nah, ini satu internal di mana bahkan pertumbuhan ekonomi kita untuk masuk ke 5,4, 5,5 aja susah sekali. Nah, sekarang ketika pandemi, toko-toko tutup, warung-warung tutup, pabrik-pabrik tutup, kantor-kantor tutup. Kemudian juga rekan-rekan kita yang di manufaktur, mereka sudah membeli barang-barang impor, bahan baku untuk mereka produksi, dan kemudian pandemi semua orang menutup kegiatan ekonomi, dan akhirnya menjadi persoalan dalam sisi keuangan mereka, karena ketika mereka membeli bahan baku itu, ketika toko-toko buka, ketika warung-warung buka, mereka punya kredit ke perbankan. Dan ini jika tidak diatur, tidak diurus, tidak dibuat satu program yang strategis, kredit macet pasti akan membengkak seperti yang terjadi pada dampaknya sangat besar sekali. Nah, program restrukturisasi kredit UMKM dan industri dari OJK saat pandemi ini memang memberikan dampak yang cukup baik terhadap kinerja keuangan di tanah air, di mana kita lihat kredit bermasalah bank-bank umum pun turun 3,1%. Memang angka 3 ini kalau menurut saya juga cukup complicated juga, karena 3% ini kan NPL itu 5%, jadi 3% jumlahnya juga besar sekali. Tetapi di tengah krisis pandemi saat ini adalah sebuah pencapaian cukup baik, bagaimana program restrukturisasi ini berjalan dengan baik. Dan ini program ini pun bisa berjalan baik karena dari sisi stimulus fiskal, pemerintah memberikan subsidi, memberikan BLT kepada masyarakat untuk belanja, untuk spending. Rekan-rekan bisa bayangkan semua jika UMKM diberikan keringanan-keringanan kredit, kemudian mereka berjualan lagi, berdagang lagi, memproduksi lagi, tetapi tidak ada yang beli. Nah, ini jadi persoalan lagi. Itu bisa menjadi beban ekonomi yang berat. Nah, kemudian program stimulus fiskal inilah yang memberikan dampak besar terhadap suksesnya restrukturisasi kredit OJK untuk UMKM baik dan industri baik kecil, menengah maupun besar. Oke, slide terakhir mungkin Mas Devan dari kami. Dan ini di slide terakhir ini tantangan kami melihat tantangan ke depan buat OJK, industri keuangan di tanah air. Yang pertama, yang paling utama adalah membangun ekosistem digital industri keuangan di Indonesia. Ini penting sekali karena ketika sebuah ekosistem terbangun, dia terdiri dari sub-sub ekosistem yang kecil-kecil, tapi jika dijumlahkan agregatnya besar sekali. Ketika OJK membangun ekosistem industri keuangan mikro, OJK tidak saja membangun ekosistem perbankan yang ngurus industri mikro, kredit mikro dengan UMKM mikro, tetapi juga memberikan efek multiplier efek terhadap sektor-sektor lain yang masuk ke dalam ekosistem itu. Sehingga terjadi sebuah market yang besar, terjadi sebuah supply dan demand yang tinggi, sehingga ekonomi pun bergerak di situ. Kemudian ada ekosistem lain lagi, ekosistem finansial teknologi yang dibangun oleh OJK. Nah, ini menjadi tantangan terbesar yang harus
dijalankan dan harus dieksekusi sehingga ekonomi bergerak dari bawah ke atas. Dan ini yang menjadi pilar utama ketika kita berada dalam situasi seperti saat ini. Ekonomi yang bergerak dari bawah itulah yang menyelamatkan ekonomi nasional. Kemudian tantangan ke depan adalah literasi keuangan yang lebih masif dan lebih luas. Angka 75% terhadap inklusi tadi yang di riset OJK, survei OJK tahun 2019 itu sebenarnya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Cuma dengan melihat optimisme yang tadi kita lihat dari 2013, 16, 19, mungkin 2022 literasi dan inklusi keuangan kita sudah berada di angka yang tinggi. Nah, disitulah ekonomi bisa semakin kuat, semakin semakin ekspansif dan masyarakat semakin mandiri secara ekonomi. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kita perlu memiliki bank nasional yang punya power di tingkat regional dan global, karena semakin ke depan ekonomi semakin mengecil, semakin terintegrasi secara global, dan ketika kita hanya jadi pemain di dalam negeri saja itu tidak cukup, kita harus menjadi pemain juga di kawasan regional. Dan ini sudah dimulai sebenarnya. Kemarin BNI juga ditetapkan sebagai bank internasional. Ini sebuah langkah yang bagus dari pemerintah untuk global dalam industri keuangan. Termasuk juga dalam industri keuangan syariah. Kita punya cita-cita tahun 2024 menjadi pusat ekonomi syariah global di Indonesia, dan ini sudah harus disiapkan dari sekarang. Kita tidak hanya menjadi pasar dari ekonomi syariah, tetapi juga kita adalah pemain global. Nah, di sini OJK punya tugas cukup berat bagaimana menaikkan aset, menaikkan market share, merger Bank Syariah BNI, BRI, dan Bank Syariah Mandiri cukup memberikan satu kekuatan bagi Indonesia untuk bisa bersaing. Merger 3 bank ini cukup memiliki aset yang besar, 200 triliun, punya modal inti yang besar, 20 triliun, artinya bank hasil merger ini menjadi bank buku 3. Dalam hitungan 5-6 tahun kemudian, bank ini harusnya sudah bisa masuk ke kategori buku 4 dan sejajar dengan bank-bank besar di Indonesia seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Catatan kami yang terakhir terkait dengan tantangan OJK ke depan adalah bagaimana pengawasan lebih terintegrasi dan lebih prudent, karena yang namanya investasi ilegal, yang namanya pinjaman online ilegal, yang namanya kejahatan perbankan, fraud di industri keuangan itu akan terus berubah, akan terus terjadi. Pemainnya pun sudah bisa kita lihat, pemain lama, pemain baru, dan kebanyakan pemain lama dengan berubah bentuk. Nah, di sini pengawasan terintegrasi ini penting dengan digitalisasi dan lain sebagainya. Demikian Mas Depan paparan dari saya terkait tantangan OJK. 9 tahun OJK sudah berperan di Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Elba yang telah memaparkan 7 poin penting catatan dari jurnalistik terkait OJK. Berikutnya paparan dari Pak Fahrul Fulvian, Ekonom Policy Center sekaligus praktisi market. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Fahrul. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan juga atas undangannya dari dari Iluni UI terkait juga dengan 9 tahun OJK. Mungkin kalau tadi senior-senior sudah banyak membahas tentang bagaimana OJK itu meningkatkan inklusi di sektor keuangan. Nanti saya juga akan bahas beberapa data menarik yang menunjukkan juga OJK ini sebenarnya sudah berhasil meningkatkan inklusi keuangan, namun kita masih harus bisa melihat beberapa improvement. Sebelumnya saya mau merefresh aja peran OJK ini bagaimana sebenarnya itu rekan-rekan. Sebenarnya
kalau kita lihat dari jaring pengaman sistem keuangan Republik Indonesia, OJK ini garda paling depan. Kita harus ingat lagi bahwa sebelum kalau di perbankan itu sebelum kalau ada kejadian itu ada masalah di sistem, semuanya di OJK dulu. Kalau ada problem selanjutnya baru ke EBI, baru ke LPS, baru terakhir nanti manajemen krisis itu ada di Kementerian Keuangan. Jadinya kalau kita lihat wewenangnya OJK itu ada di mana, itu ya adanya di pengaturan dan pengawasan. Itu nanti yang akan kita lihat ya. Mungkin kalau cara pandang saya akan lebih banyak dari cara pandang pelaku industri lembaga keuangan non-bank. Itu yang kita lihat. Dan posisinya OJK itu bagaimana kalau kita lihat dari jaring pengaman sistem keuangan kita sendiri, sebenarnya posisi OJK itu ada di tantangan itu harus berkoordinasi dengan BI dan LPS di dalam kondisi yang sehari-hari dalam mengatur perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Contohnya di sini juga termasuk asuransi, dan baru isunya itu adalah kalau ada kondisi-kondisi luar biasa atau kondisi krisis, baru itu terbentuk forum stabilitas sistem keuangan, dan nantinya itu akan bekerja sama dan berdiskusi dengan Presiden dan memberikan rekomendasi kepada DPR. Nah, kita lihat hal ini juga sebenarnya ke depannya yang harus kita perhatikan di OJK sendiri, karena adanya proposal RUU Omnibus Law sektor keuangan, kita melihat kita kemungkinan akan ada melihat itu beberapa perubahan dari policy-policy yang ada untuk wewenang dari masing-masing anggota KSSK ini. Itu sama-sama kita tunggu ya, dan mungkin akan ada sesi tersendirinya untuk kita membahas hal ini. Pilarnya peran OJK ini ya, perbankan, terus ada pasar modal, industri keuangan non-bank. Fokusnya ada di 3, pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kalau perbankan ini masuk ke OJK itu sebelumnya itu dari pengawasan perbankan, sebelumnya dilakukan di BI. Pasar modal kalau kita sama tahu dulunya itu di Bapepam, itu semuanya masuk ke OJK sekarang ya. Kita harus lihat bagaimana pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum dan juga dari OJK itu sendiri. Kalau kita lihat dari data-data terakhir laporannya OJK, tahun 2019 itu sebenarnya kalau dari sisi pengaturan, OJK itu produktif dengan mengeluarkan 42 PO OJK. Dan sebenarnya kalau rekan-rekan lihat sama-sama, kalau untuk pengawasan bank, mungkin pengawasan bank itu sudah hal yang lama dilakukan dan sudah sangat rapi dalam bertahun-tahun, mungkin dari beberapa puluh tahun yang lalu sistemnya sudah di-develop. Hal yang banyak muncul sekarang itu adalah banyak itu peraturan untuk pasar modal, ada 17. Dan untuk pengawasan sendiri, OJK itu sudah berintegrasi juga untuk pasar modal itu dengan IDX. Walaupun memang ada beberapa kasus yang sudah di-mention juga oleh senior-senior sebelumnya, ada kasus keuangan yang menjadi sorotan publik, yang ini menjadi ruang improvement pada standar pengawasan dari OJK itu sendiri. Dan yang paling menarik itu, ini hal yang akan saya lihat sebagai hal yang penting untuk dilihat juga untuk improvement OJK. Di sisi perlindungan konsumen, ada sebuah tren yang menarik itu adalah yang kejadian itu di tahun lalu, Satgas Investasi itu sudah menangkap 1.400 fintech ilegal dan 444 entitas investasi ilegal. Ini sebenarnya harus kita lihat juga kenapa ini sampai terjadi, dan kira-kira trennya ke depan itu sepertinya bagaimana, dan apa langkah yang bisa OJK ambil. Terkait dengan ini sebenarnya kalau kita ngomong inklusi keuangan, tadi Pak Eko juga sudah menyatakan inklusi keuangan kita naik. Kalau kita dari pelaku di pasar itu melihat, memang inklusi keuangan di Indonesia itu makin hari makin baik. Kalau Bapak Ibu bertahun-tahun lalu selalu mendengar pasar modal Indonesia didominasi oleh investor asing,
asing keluar, IHSG turun, rupiah melemah. Belakangan itu tidak terjadi lagi karena kita lihat sebenarnya inklusi keuangan itu secara gradual itu terjadi, dan sejak tahun 2017 sampai hari ini itu Bapak Ibu, porsi kepemilikan lokal, investor lokal di pasar modal kita itu cenderung naik 61. Sekarang itu porsinya, ini gabungan saham dan obligasi ya, Bapak Ibu, itu ada di 61%. Kalau saham saja, itu sekarang itu kepemilikan lokal itu ada di 56%. Saya di sini melihat, sebenarnya walaupun masih banyak yang harus di-improve di sektor keuangan non-bank, kalau kita lihat sektor faktor inklusi keuangan Indonesia satu dekade terakhir, dengan melihat porsi lokal, investor lokal yang masuk ke pasar modal Indonesia, saya bisa bilang inklusi keuangan itu udah kencang sekali, dan sebenarnya kondisi seperti ini itu bagus dan baik untuk mensupport perbaikan ekonomi nasional juga yang sedang berjalan, karena investor lokal kita ada uang untuk memberikan uang untuk melakukan investasi. Dan ini juga sebenarnya Bapak Ibu, fenomena meningkatnya proporsi investor lokal di pasar modal kita bersamaan juga ternyata dengan maraknya investasi bodong. Kalau saya melihatnya seperti ini Bapak Ibu, investor lokal itu banyak, lokal investor itu sekarang bukan lagi dianggap kurang berduit dibandingkan asing. Mereka berduit, dan dengan kondisi global sekarang itu yang bunga itu terus turun, kesulitan untuk menemukan instrumen investasi yang baik. Karena itu mungkin kita lihat nanti di summary-nya akan saya jelaskan juga bahwa hal yang mungkin dibutuhkan dari pasar keuangan, dari OJK sendiri, itu adalah bagaimana kita bisa menampung kenaikan policy-policy yang bisa meningkatkan kemampuan pasar untuk menampung hasrat menabung rakyat Indonesia yang makin tinggi. Kalau bisa kita lihat, tingkat tabungan nasional kita di kuartal 3 2013 itu terendah, setelah commodity boom. Sekarang itu Bapak Ibu, kalau kita lihat data terakhir di kuartal 3 dan forecast kita di kuartal 4, rasio tabungan nasional kita terhadap PDB itu akan mencapai titik tertingginya awal tahun 2012. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat, sedikit banyak pasti ada kontribusi dari policy inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK. Jadinya kalau kita lihat di kondisi saat ini, sebenarnya orang Indonesia itu bukannya nggak ada dana untuk menabung, justru yang kita lihat itu dananya itu terlalu banyak. Dan saya lihat, selain kita ngobrolin soal inklusi keuangan, untuk OJK sendiri saya lihat untuk mengoptimalkan inklusi keuangan yang sudah tercapai, akan lebih baik kalau kita juga support penerbitan instrumen investasi baru yang akan bisa diserap oleh pasar dan juga masyarakat yang appetite menabungnya sudah tinggi sekali ini. Sudah 31,2% daripada GDP, hampir setara dengan kondisi sebelum commodity boom terjadi. Ini juga kalau kita lihat itu Bapak Ibu, ini kalau itu Bapak Ibu, yang kejadian itu sebenarnya kalau kita lihat di kondisi saat ini, kalau kita cerita inklusi keuangan kurang bagus, saya sih lihat inklusi keuangan kita bagus. Orang tahu bahwa kondisi ekonomi jelek tahun ini Bapak Ibu. Bisnis gara-gara COVID melambat, uangnya tidak ditaruh di bawah tidak ditaruh di bawah bantal, masuk ke pasar saham, itu contohnya. Tapi memang kalau kita lihat sisi intermediasi perbankan, loan growth sekarang sudah sampai 0%, dan yang lagi kejadian sekarang itu Bapak Ibu,
tiap kali pemerintah itu ngeluarin stimulus, itu yang menariknya itu ya, data 4 bulan terakhir itu menunjukkan jumlah deposit yang masuk ke perbankan kita itu sama persis dengan jumlah defisit anggarannya pemerintah. Sebanyak apa pemerintah belanja, sebanyak itu pula masuk kembali ke sektor keuangan. Itu yang kejadian. Uangnya tidak berputar di real sektor, dan kalau saya melihat policy yang sebaiknya diambil oleh OJK dalam beberapa periode ke depan, saya encourage OJK itu untuk melakukan microprudensial policy yang memberikan lebih banyak pelonggaran terhadap terciptanya instrumen-instrumen investasi baru yang ada di masyarakat seiring dengan inklusi keuangan yang meningkat. Kondisi saat ini yang sedang terjadi di pasar modal kita sekarang ini, Bapak Ibu, adalah banyak nasabah baru, banyak calon investor baru mau masuk. Kita saat ini di Indonesia kekurangan instrumen investasi, itu yang kita lihat. Bagaimana contohnya yang bisa kita ceritakan kekurangan instrumen investasi ini terjadi? Dan kita lihat di awal tahun depan itu adalah puncak dari kekurangan instrumen investasi. Apa yang terjadi? Ini data saya berikan. Ini adalah data level kas uang kas yang dimiliki oleh 50 perusahaan terbesar di IHSG, Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan ini yang biasanya mengeluarkan instrumen obligasi yang kemudian masuk ke reksadana atau masuk RDPT dan instrumen lainnya atau jadi pinjaman dari bank. Kondisinya adalah di awal tahun 2021 ini nanti sebagian besar perusahaan-perusahaan yang prime, rating corporate-nya itu paling tinggi, ratingnya itu AAA. Rating AAA ini, yang perusahaan ratingnya tinggi ini, akan berada pada kondisi pada tahun depan itu tidak butuh pendanaan, Bapak Ibu. Ini akan membuat di kondisi likuiditas yang naik, inklusi keuangan yang naik, semakin banyaknya investor retail masuk ke pasar modal Indonesia, pasar keuangannya itu kurang barang, Bapak Ibu. Astra yang biasanya ngeluarin lewat perusahaan multi finance-nya, ngeluarin corporate bond, tahun depan tidak butuh uang. Terus juga kita bisa lihat juga di beberapa kondisi lagi perbankan yang biasanya mengeluarkan obligasi, yang obligasinya nanti ini dibeli investor, tahun depan juga dengan mereka posisinya kelebihan duit, juga tidak butuh uang. Karena itu kita lihat di tahun depan, saya menyarankan dengan telah meningkatnya level inklusi keuangan dari masyarakat dan juga meningkatnya tingkat tabungan masyarakat, akan lebih baik dari OJK selanjutnya itu untuk mengejar kebijakan mikroprudensial yang lebih longgar. Contohnya beberapa sebenarnya sudah mulai dilakukan. OJK sudah mulai memberikan relaksasi penerbitan surat utang itu untuk multi finance. Kita juga menunggu di ke depannya setelah inklusi keuangan ini naik, mungkin OJK terutama di sisi pasar modal yang tentunya juga akan memberikan dampak ke perbankan, mungkin sekarang fasenya melakukan relaksasi. Jadinya saya melihat setelah inklusi keuangan yang naik ini tercapai, Jakarta saja sudah sampai 94%, saya melihat saatnya OJK mulai berfokus bagaimana kita menciptakan ekosistem sistem keuangan yang bisa mengakomodasi beberapa instrumen-instrumen investasi lain yang lebih menarik untuk menyimpan dana investor. Dan terkait dengan hal ini, sebenarnya kita sudah berasa mengarah ke sana. Salah satu kesempatan besar yang harus kita ambil ke depan ini itu muncul dari RUU Omnibus Law sektor keuangan.
Ini juga terkait dengan peran OJK sebagai supervisor sektor perbankan, bagaimana itu nanti perubahannya, mari kita lihat. Dan juga nanti OJK katanya bisa membuat perencanaan dan untuk aksi korporasi keuangan. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga yang harus dibahas, bagaimana konsolidasi perbankan yang masih terjadi sekarang? Apakah memang kita harus expect jumlah bank di Indonesia ini kalau mau efisien lebih sedikit, sehingga merger dan akuisisi itu makin didorong. Lalu juga perlindungan konsumen, itu juga paling penting untuk kita lihat, terutama untuk manajemen sektor non-bank, dan pembangunan sektor fintech, dan hal yang paling penting tadi yang saya mention itu, hal yang kelima, hal yang harus kita antisipasi, setelah naiknya inklusi keuangan pada saat ini, peningkatan tabungan masyarakat yang drastis itu butuh kemudahan-kemudahan untuk mengeluarkan instrumen baru. Mudah-mudahan dengan adanya kemudahan ini nanti kita bisa mendapatkan perbaikan ekonomi dan juga dampak dari sektor keuangan kepada real sektor akan menjadi semakin baik. Ya. Kira-kira itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Harun Fulvian. Jadi cukup menarik pada diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi diawali oleh Pak Eko, lalu Pak Elba, dan Pak Fahrul. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk kita tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan saya urutkan dari yang paling awal masuk mungkin ya. Ada dari Sindo. Ini oke, pertanyaan untuk narasumber mungkin bisa dijawab narasumber sekalian. Pertanyaannya, peran OJK selama 9 tahun mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan masih banyak catatan. Periode awal berdirinya OJK, saya melihat begitu masif otoritas ini mengeluarkan program-program mendorong inklusi dan literasi keuangan. Sektor perbankan mengeluarkan program Laku Pandai. Bidang pasar modal mengeluarkan program Yuk Nabung Saham, dan bidang asuransi mengeluarkan program asuransi mikro. Nah, dalam perkembangannya beberapa tahun belakangan ini menurut saya OJK tidak terlalu masif atau fokus lagi menjalankan program-program tersebut. Padahal menurut saya program-program yang saya sebutkan di atas sangat efektif mendorong inklusi dan literasi keuangan. Mohon tanggapan dari narasumber sekalian. Mungkin bisa langsung ditanggapi pada narasumber. Mungkin dari Pak Eko dulu, Pak. Oke, terima kasih Mas Bagas. Terima kasih pertanyaan dari ini ya, dari teman kita dari Sindo tadi ya, Mas Hatim ya. Jadi kalau saya berpandangan begini ya, sebetulnya berbagai program-program yang di awal tadi ya, Laku Pandai, Yuk Nabung Saham dan lain-lain itu impact-nya ada gitu. Memang tidak seketika itu juga gitu, karena di awal-awal itu memang promosinya gencar sekali saya rasa ya. Dari mulai macam-macam lah gitu ya, sampai buku tabunganku dan juga lain-lain lah, banyak sekali. Nah, kalau dilihat dari slide-nya Mas Fahrul tadi kelihatan gitu. Misalkan Yuk Nabung Saham itu ternyata ya ketika sekarang momentumnya begitu, di mana ketika dana apa istilahnya perbankan itu berkelimpahan sehingga bunganya nggak bisa naik-naik, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya orang mikir tuh, kalau gitu saya nabung misalkan 100 juta pun sekarang mungkin juga paling berapa itu kalau nabung ya, kecil sekali imbal hasil yang diberikan dari tabungan itu, sehingga masyarakat dan juga saya yakin itu ada support dari generasi muda itu di angka tadi kenaikan dari pasar modal yang sampai 61% tadi ya, pelakunya domestik itu karena instrumen-instrumen untuk berinvestasi di pasar modal juga semakin mudah begitu. Nah, sehingga
sebetulnya terjadi peningkatan, tapi memang kita juga harus tahu bahwa ini kan 9 tahun OJK itu ada istilahnya isu seksinya setiap tahun, kira-kira begitu ya. Kalau dulu-dulu adalah tahapnya adalah ya sosialisasi berbagai macam upaya-upaya untuk mendorong financial deepening sebetulnya ya, pendalaman dan juga inklusi keuangan tadi. Terus sekarang lebih banyak kasusnya pada aspek ada investasi ilegal ya, terus ada tadi beberapa orang kena investasi bodong dan lain-lain ya. Jadi itu sebetulnya kalau saya bilang inilah pentingnya tadi literasi dan inklusi secara bersamaan. Kita memang harus concern terhadap indikator ini gitu ya. Kalau bisa tahunan lah gitu, jangan 3 tahun sekali gitu. Kenapa? Karena indeks ini penting gitu. Ketika misalkan nih tadi kelihatan indeksnya naik, tapi ternyata juga ada berbagai macam kasus ya, seperti tadi sudah disebutkan Mas Elba tadi gitu, ada Maybank, ada beberapa tadi ya, dan lain-lain lah, kira-kira begitu yang sekarang lagi seru-seru itu. Nah, itu kan berarti ada literasi yang kurang di situ. Pemahaman mereka atas manfaat ya dengan pemahaman terhadap resiko itu nggak imbang. Nah, yang tahu OJK nih dari hasil dalam-dalamnya itu ya, hasil surveinya itu kira-kira ke policy apa yang bisa untuk membalancing begitu antara keseimbangan antara manfaat dan resiko, karena biasanya orang Indonesia itu taunya manfaatnya aja, nggak mau tahu resikonya gitu. Jadi begitu ada kasus baru deh kemudian muncul-muncul semacam ini, sehingga saya rasa tadi program itu memang kalau dari sisi promosi saya rasa iya ya kurang gitu ya sekarang, dan isunya bukan itu lagi mungkin gitu ya, tetapi impact-nya sebenarnya ada lah gitu. Saya rasa kenaikan inklusi keuangan sampai 75% atau 76% ya di atas target tadi itu gambaran bahwa program itu berjalan, tapi mungkin ke depan saya menyarankan tetap harus lebih merata ya, tidak hanya kepada beberapa sektor yang sudah istilahnya sudah memang sudah orang paham gitu, tapi juga kepada sektor-sektor baru, dan juga tadi usulan produk-produk baru untuk menampung berbagai macam antusiasme masyarakat itu juga harus ada. Saya rasa itu ya, Mas Bagas. Dari saya. Saya boleh jawab, Mas Bagas? Baik, terima kasih Pak Eko. Ya, berikutnya Pak Elba, Pak. Bisa ya. ditanggapi. Terima kasih, Mas Bagas. Terima kasih pertanyaan ini, Mas Hatim. Bagus sekali pertanyaannya dan sangat menantang memang. Jadi secara ya kita melihat dari sisi media juga ada semacam penurunan terhadap program-program terkait dengan Laku Pandai, asuransi mikro, dan Ayo Menabung. Dari beberapa kajian kita, memang ada beberapa hal yang harus menjadi catatan OJK untuk diperbaiki ke depannya. Yang pertama adalah terkait dengan kapabilitas para agen-agen di lapangan. Nah, ini ternyata dari sekian juta agen ya, 1,2 juta agen di seluruh Indonesia, itu tidak semuanya kredibel, capable, dan paham dengan produk, dengan jasa keuangan, layanan keuangan yang dia bawa untuk disampaikan kepada masyarakat di kalangan masyarakat di pelosok dan pedalaman atau di pinggiran. Nah, ini PR besar yang harus bisa dituntaskan juga oleh industri keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya. Masih terkait dengan agen-agen Laku Pandai juga yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan juga, dalam beberapa laporan yang kami terima juga, ternyata beberapa oknum agen ini melakukan pungutan yang melebihi dari ketentuan yang dibuat oleh bank penyelenggara agen itu bekerja. Nah, ini juga ada semacam ada persoalan dengan moral hazard ya, dengan trust. Padahal industri keuangan ini kan dibangun utama oleh pilar yang namanya trust tadi, kepercayaan. Nah, ini persoalan juga dari agen-agen yang memang ada juga agen, kalau dari pantauan kami juga, agen-agen bank tanpa cabang ini yang cukup target 1-2 per hari. Sementara ada agen-agen lain yang kita lihat itu luar biasa, sehari bisa mendatangi beberapa kelompok, sehingga kinerjanya jadi kurang maksimal bagi agen-agen yang hanya cukup 1-2, setelah itu duduk santai-santai di desa kan enak tuh sambil ngopi, melihat sawah. Dan ini catatan dari sisi agen. Dari sisi teknologi juga, ini jadi catatan kami juga. Ini ada persoalan serius sebenarnya, Mas Hatim dan teman-teman semua, terkait dengan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Karena dari hasil survei yang terakhir 2019, rupanya untuk laku pandai misalnya dari 1,2 juta agen, 65%-nya mereka bekerja di Pulau Jawa dan sisanya 35% di luar Jawa. Nah, ini ada ketimpangan, ada gap yang luar biasa tingginya antara Jawa dan luar Jawa terkait dengan industri keuangan. Yang kedua juga dari sisi nasabah ya, dari sisi tabungan yang dibuat oleh program Laku Pandai ini dari 24 juta rekening baru dalam bentuk basic saving account ya, BSA atau akun bank dasar, itu 68%, hampir 70% itu semua terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan ini ada gap yang luar biasa juga, di mana di luar Jawa hanya ada sekitar 32% untuk basic saving account yang terbentuk setelah program Laku Pandai ini berjalan selama 9 tahun. Nah, ini menjadi catatan kritis juga untuk teman-teman di OJK, bagaimana di luar Jawa juga harus menjadi perhatian. Memang kita melihat ada kendala lain terkait dengan digitalisasi di luar Pulau Jawa ini terkait dengan teknologi informasi, terkait dengan BTS, perusahaan-perusahaan telekomunikasi, juga terkait dengan akses internet yang memang kita ketahui belum seimbang antara Jawa dan luar Jawa. Jadi ada masalah teknis juga di sini. Juga yang lain, asuransi mikro misalnya, ini sangat penting sekali karena kita sudah bertemu dengan banyak pelaku usaha kecil di bawah, bahwa mereka sangat terbantu dengan asuransi mikro yang dibuat oleh OJK dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada ketenangan dalam berbisnis. Kalau dulu ketika seorang ayah bekerja sebagai penjual sate keliling, kemudian dia sakit, maka sumber pendapatan hilang di rumah tangga itu. Nah, setelah ada asuransi ini, semua berubah. Ada biaya kesehatan diberikan oleh pemberi polis asuransi itu. Jadi memang catatan kritis kami juga terhadap OJK terkait dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, perlu fokus ke luar Jawa, karena di sana juga kegiatan industri keuangan sangat penting untuk membangun ekonomi dari bawah, dari dasar, sehingga pemberdayaan perempuan pun tetap bisa berjalan secara seimbang baik di Jawa maupun di luar Jawa. Demikian jawaban dari saya, Mas Devan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elba atas jawabannya. Dan berikutnya mungkin dari Pak. Iya Pak, saya rasa jawaban saya juga sudah dielaborate dari Pak Elba dan Pak Eko. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Nah, berikutnya pertanyaan terkait, sebenarnya ada kaitannya ya, pertanyaan dari dua penanya kita, Fitriani dan Rimas, yakni yang Fitriani terkait masalah fungsi OJK ya, terkait pengawasan, bagaimana izin bertanya terkait 17 peraturan tentang pasar modal, peraturan mana yang paling efektif dan apa solusi terkait permasalahan pasar modal jika terjadi perbuatan melawan hukum oleh negara. Dan berikutnya mungkin saya gabungkan juga Bapak-Bapak narasumber sekalian terkait fungsi pengawasan OJK, bagaimana menurut Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Mungkin dari Pak Fahrul dulu yang pertama, Pak, bisa menjawab. Iya, mungkin sebenarnya salah satu kalau kita di pasar modal sendiri, di antara 17 aturan pasar modal yang keluar itu sebenarnya kalau kita ingat kembali di awal tahun 2019 itu yang kejadian itu, kalau sekarang saya memberikan saran kepada OJK itu untuk mulai mereverse policy mikroprudensial mereka menjadi lebih loose. Yang kejadian pada awal tahun 2019 itu yang paling material itu adalah kebijakan mikroprudensialnya lagi diketatkan, Pak. Mbak. Di sini kalau yang kita lihat itu yang paling material untuk pasar modal pada waktu itu adalah karena adanya kondisi default di beberapa di satu buah instrumen pada waktu itu,
OJK mengambil apa namanya salah satu keputusannya itu untuk membatasi penerbitan MTN pada tahun tersebut. Jadinya kalau kita melihat pada tahun tersebut hal yang dilakukan oleh OJK ini memang sedikit membuat adanya pembatasan pada pertumbuhan instrumen investasi baru di tahun 2019. Tapi pembatasan ini tentunya itu membuat apa namanya instrumen yang ada di pasar itu menjadi lebih apa namanya lebih sehat lah gitu. Kita tidak menghadapi mendapatkan MTN atau instrumen obligasi yang resikonya terlalu tinggi. Kalau terkait dengan permasalahan pasar modal perbuatan melawan hukum, saya rasa mungkin ini pembahasannya mungkin ada di bagian penegakan hukum, karena kalau sudah beberapa kasus pasar modal belakangan, kalau saya sih lebih melihatnya itu lebih pada masalah tata kelola yang ada di masing-masing corporate ya, itu Bapak Ibu. Jadinya kalau kita lihat mungkin ke depannya hal yang mesti harus kita perbaiki itu adalah perbaikan governance di apa namanya di dalam perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota dari pasar keuangan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Farul. Berikutnya mungkin Pak Elba, Pak, apakah ada tanggapan terkait pengawasan OJK ini? Ya, jadi memang pengawasan OJK secanggih apapun, seprudent apapun, tetap dia akan diikuti dengan secanggih dan sehebat cara-cara fraud di industri keuangan ya. Jadi di sini memang saling pintar, Mas Devan. Karena dari pengamatan kita juga, para pelaku kejahatan di pasar modal misalnya, itu dia sangat paham segala aturan yang dibuat oleh regulasi, oleh OJK. Dan mereka tahu untuk menyiasatinya seperti apa. Dan ini di sini juga OJK sudah membaca itu. Jadi memang aturan-aturan terkait dengan pasar modal, perbankan juga ini menjadi sangat dinamis di sini. Dan kita lihat sejauh ini menyambung pertanyaan apakah OJK perlu dibubarkan atau tidak ya. Ini saya rasa fungsi pengawasan tetap harus terintegrasi karena kita lihat sekarang saja kasus illegal investment, kasus fintech itu kalau tidak salah baca itu 2.400 fintech sudah ditutup oleh OJK yang ilegal ya. Kemudian juga belum gadai-gadai, sekarang kan lagi marak juga gadai. Nah disinilah pengawasan integrasi terpenting. Bahkan Mas Devan dan teman-teman semua dalam dunia investasi di sektor keuangan sekarang udah lintas sektor. Kita bisa beli produk asuransi yang dikawinkan dengan produk bank, dan itu jumlahnya besar sekali. Dan itu harus diawasi secara integrasi oleh satu lembaga. Tidak bisa 2-3 lembaga mengawasi sebuah layanan jasa keuangan yang lintas sektoral. Ini berbahaya sekali. Berbahaya karena nanti konsumen tidak akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas dan cepat. Mungkin dari saya itu, Mas Devan. Terima kasih Pak Elba. Berikutnya mungkin Pak Eko, apakah ada tanggapan Pak terkait fungsi pengawasan OJK? Terkait pengawasan saya nambahin sedikit ya tentang apakah perlu dibubarkan atau enggak ya. Sebenarnya tadi sudah dijawab lengkap sama Mas Elba ya. Sedikit aspek yaitu memang harus ada pembagian ya concern antara makroprudensial, mungkin itu Bank Indonesia perannya lebih besar di situ, sementara yang mikroprudensial yaitu di OJK, kira-kira begitu. Nah memang benar tadi dari berbagai macam riset ya itu semakin kelihatan bahwa interrelasi antara pelaku di sektor jasa keuangan itu semakin kuat gitu ke depan begitu, semakin beragam ya produknya itu. Yang tadinya dulu ketika belum ada OJK ya, paling-paling itu
cuma ada ya antara bank dengan asuransi gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah sangat beragam. Nah, kalau kemudian nanti mandat ini hanya di bank sentral, kembali ke bank sentral, maka saya khawatir itu bank sentral kan hanya ngurusi bank gitu ya. Jadi dia non banknya tidak di ini gitu ya, tidak di dalam mandat BI gitu, sehingga kalau kemudian tidak ada lembaga yang secara lebih khusus gitu ya bisa menjembatani antara lintas sektor ini, nah itu dikhawatirkan nanti tidak dapat pemahaman yang holistik terhadap keseluruhan sektor keuangan di Indonesia. Jadi kalau menurut saya ini justru harus dipertahankan dan harus diperkuat begitu, karena ke depan interrelasi semakin kuat ya di antara sektor-sektor ini. Terus kemudian bahwa tadi ada pelanggaran-pelanggaran itu sebetulnya memang itulah yang harus diadres ya. Dari sisi di paparan saya tadi menyatakan 2019 itu survei yang terakhir yang sudah terliterasi itu baru 38%. Artinya masih ada 62% masyarakat itu belum terliterasi tentang sektor keuangan begitu. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh investasi ilegal itu, oleh investasi bodong tadi gitu. Sehingga tahu kan ini bahwa gede banget ini potensinya untuk ngakali kira-kira gitu ya. Nah, sehingga peran OJK justru semakin ke depan semakin harus penting begitu untuk membuat ya edukasi juga meningkat ya di kalangan masyarakat, terus kehati-hatian masyarakat juga meningkat, dan juga tadi terutama literasi. Kalau dia sudah terliterasi sih nanti tidak akan menyebabkan fraud ya, tidak akan terjadi hal-hal kayak gitu karena dia tahu itu ketika investasi ke satu instrumen, dia tahu apa manfaatnya, apa resikonya, dan juga bisa bandingin antar instrumen tadi. Makanya tuntutan Mas Fahrul tadi perbanyak tuh instrumennya, iya, supaya nanti banyak pilihan di masyarakat, karena kita nggak kekurangan duit loh, banyak duit kita itu ya, maksudnya bukan duit saya ya, duit masyarakat Indonesia gitu ya, itu banyak gitu ya, sehingga karena ini kan karena ketidakpastian tinggi, orang udahlah ya main safe, main aman dulu gitu ya, ada yang sebagian beli emas, ada yang masukin ke tabungan. Seandainya banyak pilihan investasi di kita gitu ya, itu pasti juga akan mengalir ke situ gitu, sehingga inilah yang nantinya kita harapkan bisa mendorong perekonomian ke depan begitu. Jadi kehadiran OJK saya rasa sudah cukup tepat ya, dan kalau kita lihat jangan juga nanti misalkan kayak kemarin tuh isu-isu semacam itu hanya seperti karena kemarahan atau karena hanya sesaat gitu. Dulu kasus di Inggris itu memang terjadi ya kurangnya koordinasi ya di antara waktu itu ya. Nah, tapi tidak juga kemudian besok tiba-tiba digabung lagi ke bank sentral, enggak juga, itu butuh 6 tahun gitu. Jadi ada roadmap untuk kembali gitu. Nah, kalau kita kan mungkin ya nggak perlu roadmap lah sekarang, justru bagaimana roadmap menguatkan OJK dan BI supaya nanti soal koordinasi saya rasa tidak banyak problem ya. Yang problem ya tadi menangani di kasus-kasus realnya memang masih banyak yang harus diselesaikan gitu, kira-kira gitu. Ya, itu aja Mas Bagas. Terima kasih Pak Eko. Berikutnya ada pertanyaan juga Pak dari beberapa narasumber terkait masalah apakah bahan materi bisa didapatkan oleh ke narasumber Pak, bisa di-share ataukah untuk private? Silakan, boleh, silakan aja. Iya, silakan Pak ya. Boleh, nanti mungkin bisa narasumber yang ingin bahan bisa nanti kontak lewat Mbak Devi mungkin. Baik, kita di penghujung acara, Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebelum menutup, mungkin saya ingin closing statement dari tiap-tiap narasumber tentang tema kita pada hari ini, menakar 9 tahun OJK dan perannya terhadap inklusi keuangan. Mungkin dari Pak Eko dulu Pak, untuk closing statement. Oke, ya dari saya singkat saja. Jadi inklusi keuangan Indonesia saya rasa sudah berada di track yang relatif benar lah gitu ya, kira-kira benar, walaupun dari sisi capaian belum seimpresif negara-negara tetangga kita ya. Ya mungkin karena cakupannya juga lebih luas, penduduknya lebih banyak, tantangannya juga lebih beragam. Tapi jangan khawatir, potensinya juga bisa lebih besar dibandingkan negara-negara lain, dan itu yang harusnya nanti kita optimalkan ke depan begitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian mengoptimalkan terutama dari sisi literasi. Saya rasa ini benar-benar harus jadi concern kita karena tadi masih sebagian besar belum terliterasi, dan
seiring munculnya kasus-kasus itu ya saya yakin OJK ke depan harus lebih concern ke arah mempercepat ya literasinya, terus kemudian juga mendorong inklusinya ya setidaknya sampai nggak kalah dengan Malaysia lah kira-kira begitu ya, yang sudah 85% tadi ya. Kita harus kejar supaya ke depan manfaat dari inklusi dan literasi keuangan itu benar-benar bisa dirasakan ya. Ujungnya adalah kesejahteraan, jalur ini ya, antaranya itu adalah benar-benar terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira itu Mas Bagas dari saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Pak Elba, closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih. Dari saya, literasi menjadi sangat penting di sini, inklusi juga sangat penting. Seperti kata peraih Nobel Ekonomi Muhammad Yunus, kuat tidaknya ekonomi sebuah negara tergantung dari seberapa kuat inklusi keuangan negara itu. Semakin tinggi inklusi keuangan negara itu, semakin kuat ekonomi dari negara itu. Dan yang perlu saya sampaikan juga di closing ini adalah salah satu hal penting terkait dengan literasi ini, terkait dengan Bank Wakaf Mikro. Itu saya pikir salah satu nilai plus dari 9 tahun usia OJK saat ini membangun Bank Wakaf Mikro. Demikian Mas Bagas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farul Fulvian Pak untuk statement-nya. Iya, mungkin closing statement saya, ada banyak hal yang mesti kita celebrate ya dari pencapaian OJK. Mungkin peningkatan inklusi keuangan seperti yang udah dibahas juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya, itu sudah terjadi, walaupun memang seperti kata Pak Eko tadi, masih banyak adanya ruang untuk improvement. Tapi terkait dengan adanya kondisi di pasar, di mana inklusi keuangan yang naik, itu belum disambut juga dengan pertumbuhan instrumen investasi yang diverse yang memberikan pilihan yang banyak dan baik kepada calon investor baru yang ada di Indonesia. Kita melihat ke depannya selain kita meningkatkan inklusi keuangan, OJK mungkin sebaiknya juga untuk juga memperdalam sektor keuangan di sisi availabilitas instrumen investasi baru yang ada. Saya melihat mungkin ke depan ini adalah saatnya untuk kita memperkenalkan produk investasi yang lebih sophisticated kepada masyarakat Indonesia. Ini terkait juga dengan semakin besarnya pool of fund yang ada, baik di bank maupun lembaga keuangan non-bank. Kira-kira itu aja. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber sekalian. Kita di penghujung acara pada yang hari ini. Jadi kita telah membahas banyak terkait masalah tentang peran OJK terhadap inklusi keuangan. Tadi di awal kita membahas tentang inklusi, lalu bagaimana catatan-catatan penting 9 tahun OJK, dan juga bagaimana tantangan dan apa yang harus dilakukan oleh OJK ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan di akhir acara forum diskusi Salemba ini, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika selama acara terjadi banyak kekurangan. Selanjutnya saya berikan lagi ke Master of Ceremony. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak tadi Bang Bagas Kurniawan telah memandu jalannya diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini, tadi dari jam 9 hingga sekarang sampai jam 11 ya. Kita pas nih waktunya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber juga yang telah memberikan pemaparan materi dengan sangat luar biasa. Semoga dapat menjadi bahan masukan yang baik juga ya bagi Policy Center Indonesia UI untuk para stakeholder nantinya, utamanya mengenai adalah OJK itu sendiri. Baik, terima kasih. Di sini ada sedikit plakat virtual yang akan kami sampaikan kepada seluruh narasumber. Yang pertama, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Eko Listianto selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih juga. Baik, selanjutnya
Kemudian kepada Mas Elba Damhuri sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Elba. Terima kasih Mas Devan. Terima kasih banyak Mas Elba. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Mas Fakhrul Fulvian selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Fakhrul. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Ya, baik. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Bagas Kurniawan selaku moderator kita pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak Bang Bagas. Baik, terima kasih Devan. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada forum diskusi Salemba kita yang ke-40 pada pagi hari ini. Baik, jangan lupa juga bagi rekan-rekan semua untuk follow akun media sosial dari Iluniu UI, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, serta YouTube dari Iluniu UI. Dan jangan lupa juga untuk mengakses website kami. Baik, terima kasih Abang Mbak semuanya. Kita telah bergabung acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Mas Devan.